Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi eee, Ibu Nika Widya Kusumastuti, SSMA, selaku dosen pengampu mata kuliah linguistik dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan saya Desi Presdaningsih selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Adapun pemateri yang akan melakukan presentasi adalah kelompok 4 dengan materi aliran Praha dan aliran London. Sebelum memulai presentasi, berikut saya perkenalkan nama anggota kelompok 4. Yang pertama ada Ana Saputri dengan NIM 211421042. Yang kedua ada Aliani Salintang dengan NIM 211421043. Yang ketiga ada Hidayatul Hasanah dengan NIM 211421047. Yang keempat ada Alfian Rahman dengan NIM 211421062. Yang kelima ada saya Desi Presdaningsih dengan NIM 211421067. Berikut yang akan kita paparkan pada aliran Praha. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada sejarah, yang ketiga ada pandangan, yang keempat ada kelebihan dan kelemahan, yang kelima ada kontribusi aliran Praha. Baik, dimulai dari pengertian linguistik Praha. Pengertian linguistik Praha. Aliran Praha merupakan salah satu aliran linguistik yang muncul pada tahun 1926 yang diprakarsai oleh salah seorang tokoh yaitu Wilhelm Matthäus, seorang guru besar pada Universitas Karolin. Aliran Praha terdiri atas sekelompok ahli bahasa dari Cekoslovakia dan negara-negara lain yang tergabung dalam The Linguistic Circle of Prague atau kelompok linguistik Praha. Film Matthäus pada tahun 1882 sampai 1945 merupakan seorang anggota gereja Anglikan Cekoslovakia yang belajar dan kemudian mengajar pada Universitas Karolina di Praha. Selanjutnya adalah sejarah linguistik aliran Praha. Aliran Praha merupakan salah satu aliran linguistik yang terbentuk sekitar tahun 1920-an atau lebih tepatnya pada 6 Oktober tahun 1926 atas prakarsa salah satu tokohnya yaitu Wilhelm Matthäus. Kemudian pada tahun 1911, Matthäus mulai mencanangkan gagasannya mengenai studi bahasa yang tidak didasarkan pada pendekatan historis diakronis lagi, melainkan pendekatan secara sinkronis. Kemudian, setahun setelahnya itu berlangsung konferensi para ahli Slavia dan menghasilkan jilid atau buku pertamanya yang berjudul Travaux du Cherche Linguistique de Prague yang berisi 9 tesis yang kemudian dibagi lagi ke dalam 3 bagian, yaitu tesis pertama yang lebih menekankan pada pengkajian kembali mengenai masalah metodologi, analisis kronik mengenai fakta kontemporer, metode komparatif, dan hukum tata bahasa. Selanjutnya, tesis kedua mengupas mengenai sistem gramatika. Kemudian, tesis yang terakhir membahas tentang fungsi-fungsi bahasa yang berbeda-beda. Dengan catatan, selama fungsi tersebut mengakibatkan perubahan dalam struktur gramatikal dan struktur bunyi. Nah, oleh karena itu, linguistik aliran Praha ini juga disebut sebagai linguistik fungsionalisme, karena membahas kaitannya dengan fungsi-fungsi bahasa. Selanjutnya ada pandangan aliran linguistik Praha. Aliran linguistik Praha yang dimonitori oleh Wilhelm Matthäus memberi sumbangan yang sangat berarti dalam bidang linguistik, khususnya yang bersifat sinkronik. Yang paling menonjol dibahas dalam aliran ini adalah fungsi fonologi daripada hal yang bersifat fonetik. Secara lebih rinci, pandangan aliran linguistik Praha adalah sebagai berikut. Yang pertama ada aliran
Praha yang membahas bahasa secara lebih komplit atau tuntas, misalnya menganalisis bahasa baik secara sinkronis maupun diakronis, seperti fonetik, fonemik dalam lingkup fonologi, kemudian ada morfem dalam lingkup morfologi, struktur atau fungsi dalam lingkup kalimat, serta makna dalam lingkup semantik. Contohnya, fonem P dan P memiliki pengucapan yang hampir sama. Namun, jika masuk ke dalam sebuah kata seperti kata bakar dan pakar, keduanya tentu memiliki makna yang berbeda. Kemudian, aliran Praha membahas fungsi-fungsi bahasa, di antaranya fungsi komunikatif atau bahasa diarahkan pada makna, dan juga fungsi poetik, yaitu bahasa diarahkan pada tanda itu sendiri. Selanjutnya, dalam bidang fonologi, aliran Praha mengembangkan dan juga mengenalkan istilah morfofonologi, yaitu bidang yang meneliti perubahan-perubahan fonologis yang terjadi akibat hubungan morfem dengan morfem. Yang terakhir, aliran Praha membedakan fonetik dan fonologi. Fonetik mempelajari bunyi-bunyi, sedangkan fonologi mempelajari fungsi bunyi-bunyi tersebut dalam suatu sistem. Aliran Praha dikenal secara luas sebagai aliran fungsional. Next. Lalu ada kelebihan dan kelemahan dari aliran linguistik Praha. Pertama ada kelebihan, aliran Praha membahas bahasa secara lebih rinci dan tuntas, seperti dalam buku Travaus du Cercle Linguistique de Prague, sebagai buku pertama yang diterbitkan oleh Kelompok Praha. Buku ini memuat 9 tesis atau teori mengenai bahasa. Buku itu membahas mulai dari fonetik, fonemik dalam lingkup fonologi, morfem dalam lingkup morfologi, struktur atau fungsi dalam lingkup kalimat, serta makna dalam lingkup semantik. Yang kedua, ada kelompok Praha juga fokus dalam membahas fungsi bahasa, seperti fungsi komunikatif yang harus dibedakan dengan fungsi poetik. Pembedaan fungsi komunikatif dengan fungsi poetik dibedakan pada fungsi poetik yang didasarkan pada segi pandangan sosial, bukan individual. Berbeda dengan fungsi komunikatif itu sendiri, yang diarahkan pada makna, fungsi poetik bahasa diarahkan pada tanda-tanda dalam bahasa itu sendiri. Kemudian ada kelemahan dari aliran linguistik Praha. Yang pertama ada gagasan fungsional tidak menyentuh secara mendalam karena kelompok Praha membahas semua unsur-unsur bahasa mulai dari fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Seperti pada tataran sintaksis yang hanya sebatas pada menyebutkan adanya fungsi dalam setiap struktur bahasa, namun tak menjelaskan terminologi apa saja yang mencakup di dalamnya. Yang kedua, apabila kita mengacu pada model komunikasi sastra, karya sastra hanya akan bertumbuh pada pesan yang disampaikan saja. Padahal, pemahaman karya sastra itu sendiri sangat bergantung pada pemahaman para pembaca. Karena pada dasarnya, setiap karya sastra tidak ada yang berdiri sendiri. Para anggota kelompok Praha memiliki minat yang cukup besar pada bidang sastra dan kebudayaan. Namun, kurang berkembang secara populer, seperti halnya pengkajian dalam bidang fonologi. Selanjutnya, kemudian ada kontribusi aliran Praha. Yang pertama adalah membedakan antara fonetik dan fonologi. Yang kedua yaitu menggunakan istilah fonem. Yang ketiga, memperkenalkan teori oposisi otonom, meliputi fonem-fonem ciri pembeda atau distinctive features. Fonem diuji dengan mencari oposisi otonom, pasangan minimal untuk dikontrakan. Kemudian yang keempat, memperkenalkan istilah morfofonemik, yaitu bidang yang meneliti perubahan fonologis atau fonem yang terjadi sebagai akibat hubungan morfem dengan morfem. Yang kelima, yaitu memperkenalkan istilah tema dan rema. Yang keenam, yaitu memperkenalkan 3 fungsi bahasa. Next. Selanjutnya, di aliran London ini akan dipaparkan tentang pengertian, sejarah, pandangan, dan kontribusi aliran London. Selanjutnya. Baik, pengertian aliran linguistik London. Aliran linguistik London atau aliran Wirthian merupakan salah satu aliran linguistik yang cukup berpengaruh terhadap perkembangan linguistik secara umum pada tahun 1890 sampai 1960,
Seorang guru besar pada Universitas London yang bernama John R. Firth telah mengemukakan sebuah teorinya mengenai fonologi prosodi. Karena itulah teori yang dikembangkannya tersebut kemudian dikenal dengan nama aliran Frosidi. Tetapi di samping itu dikenal pula dengan nama aliran Firth atau aliran Firthian atau aliran London. Selanjutnya adalah sejarah aliran linguistik London. Sesuai dengan namanya, aliran linguistik London lahir di London, Inggris dengan tokoh utamanya yaitu John Rupert Firth. Aliran linguistik London ini dikenal sebagai aliran linguistik Firthian, karena Firth adalah seorang tokoh yang penting dalam membangun linguistik sebagai disiplin ilmu yang otonom di Inggris. Firth juga dikenal dengan ketertarikan dan idenya yang orisinal dan secara umum menyangkut tentang 4 hal, yaitu yang pertama ide bahwa kajian makna dan konteks harus menjadi kajian sentral dalam linguistik. Kemudian diskusi tentang sejarah linguistik, khususnya tentang para linguis asal Inggris. Kemudian kajian tentang fonologi, khususnya pengembangan model analisis prosodik, dan deskripsi linguistik dan ensiklopedia tentang bahasa India dan bahasa-bahasa Asia Selatan lain, terutama dalam hal ortografi dan fonologi. Ortografi sendiri memiliki makna yaitu sistem ejaan atau suatu bahasa, sistem ejaan dalam suatu bahasa yang memiliki gambaran bunyi bahasa yang dapat berupa tulisan atau lambang. Kemudian ada 2 jenis perkembangan dalam ilmu linguistik yang selalu dikaitkan dengan Firth, yaitu mengenai teori konteks situasi untuk menentukan arti dan analisis prosodi dalam morfologi. Selanjutnya, kemudian ada pandangan aliran linguistik London. Aliran ini menitikberatkan kajiannya pada bidang fonetik dan juga fonologi. Dalam perkembangannya, aliran ini juga mengkaji mengenai konteks situasi, fonologi prosodi, dan juga kolokasi. Selanjutnya, mengenai konteks situasi, Chapman dan Routledge dalam Roshidah mengemukakan bahwa konteks situasi digunakan oleh Firth untuk memahami ujaran, yaitu hubungan antar penutur, kata-kata yang mereka ujarkan, dan juga kejadian-kejadian serta objek yang mengikuti peristiwa tutur. Bagi Firth, bahasa merupakan sebuah entitas yang otonom, atau serangkaian peristiwa yang dituturkan oleh penutur, sebuah cara bertindak, dan juga sebuah cara melakukan banyak hal. Bahasa merupakan bagian dari proses sosial sebagai satu bentuk kehidupan manusia, bukan hanya seperangkat tanda yang arbitrer dan bukan untuk dikaji sebagai sebuah sistem mental. Makna menurut teori Firth adalah hubungan antara satu unsur pada satu tingkatan dengan konteks unsur itu pada tingkatan yang sama. Selanjutnya, menurut Firth, makna merupakan pusat pengkajian bahasa. Makna dalam tiap kalimat terdiri dari 5 dimensi, yaitu hubungan tiap fonem dengan konteks fonetiknya, atau hubungan fonem satu sama lain dalam kata, kemudian ada hubungan kata-kata satu sama lain dalam kalimat, hubungan morfem pada satu kata dengan morfem yang sama pada kata lain, dan hubungannya dengan kata itu. Selanjutnya, jenis kalimat dan bagaimana kalimat itu digolongkan. Kemudian ada hubungan kalimat dengan konteks situasi. Selanjutnya, mengenai teori fonologi prosodi. Samsuri dalam Roshidah mengatakan bahwa fonologi prosodi adalah suatu cara untuk menentukan makna pada tataran fonetis. Fonologi prosodi terdiri dari satuan-satuan fonematis, yaitu unsur-unsur segmental atau konsonan dan vokal. Kemudian yang kedua ada satuan-satuan prosodi berupa ciri atau sifat struktur yang lebih panjang daripada suatu segmen tunggal. Selanjutnya, mengenai kolokasi. Kolokasi merupakan gabungan dari beberapa kata yang terjadi secara otomatis dan teratur dalam suatu bahasa. Menurut Firth, semua kajian linguistik dan pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan linguistik harus merupakan analisis dan pernyataan mengenai makna.
Ford merujuk pada dua kolokasi untuk menerangkan makna, yaitu kolokasi gramatikal dan juga kolokasi leksikal. Kemudian, kolokasi gramatikal menurutnya adalah gabungan kata yang terdiri atas kata dominan, misalnya nomina, adjektiva, atau verba dengan kata depan. Contohnya, bersama dengan, terdiri atas, bergantung pada, berasal dari, dan juga contoh lainnya. Yang terakhir, kolokasi leksikal merupakan gabungan kata yang terdiri atas nomina, verba, adjektiva, dan adverbial. Misalnya, kita tidak mengatakan membuat kesimpulan, akan tetapi menarik kesimpulan. Kemudian, kita tidak mengatakan menanak beras, tapi menanak nasi, serta kita tidak mengatakan cinta murni, tapi mengatakan cinta sejati. Selanjutnya, Dan yang terakhir, ada kontribusi aliran London. Yang pertama, memberikan kontribusi pada bidang fonologi yang dikenal sebagai fonologi prosodi. Fonologi prosodi adalah metode analisis bahasa yang berpegang pada dua satuan, yaitu segmental atau satuan fonematis dan suprasegmental atau satuan prosodi. Yang kedua, mengembangkan telaah konteks situasi. Yang ketiga, mengembangkan teori sanding kata atau collocation. Sanding kata adalah asosiasi dan pendampingan secara tetap suatu kata. Berikut merupakan beberapa referensi yang kita gunakan untuk memperkuat keakuratan materi yang kita sampaikan. Kiranya cukup sekian atas presentasi dari kelompok 4. Saya sebagai moderator izin undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.